Video lanjutan kedua hari ini, alat berat masih sibuk memindahkan material yang baru saja tiba, mengeruk tanah dan memadatkan area jalan sekitar supaya nanti kendaraan truk bisa masuk ke dalam untuk mengirim material proyek. Di sisi kanan jalan terlihat bangunan liar berdiri di posisi pinggir kali dengan pembuangan sampah nyaris di pinggir. Kalau sudah begini, sampah-sampah sudah pasti hanyut ke kali. Kemudian saya bergerak ke ujung setpil dan mencoba masuk ke area kali yang penuh semak belukar. Hasilnya sangat mencengangkan. Kali benar-benar sudah berubah jadi belantara sarang predator, jadi habitat biawak. Jangan lupa dukung dengan like video ini. Bersama-sama kita pantau proyek pembangunan jalan baru di Wisma Asri. Dari lokasi proyek, selamat menyaksikan. Halo guys, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kenal untuk teman-teman semuanya yang baru bergabung di Subrek TV. Hari ini kita update kembali di Teluk Pucung, pembangunan jalan baru di Wisma Asri guys ya. Langsung aja kita menuju ke lokasi proyek. Ada nguruk batu teman-teman. Wow, batunya mau diangkut ini guys. Mantap. Naikin bucketnya guys ke atas itu, Komatsu guys, PC 200 ya. Itu ke sana ya. Jadi selama 4 bulan ke depan nih kita bakal konten di sini ya. Di sisi sebelah kanan kita ini potret bangunan liar yang berdiri. Ini ada sekitar berapa ya? 20-an kali ya dari ujung sana sampai ke sini guys. Nah itu tempat sampah di belakang ya. Tuh ya. Nah, jadi kalau airnya naik itu sampahnya pasti hanyut ya. Banyak banget ini bangunan di sini. Karena di sini memang udah lama sekali nggak diperhatiin ya guys. Bangunan liar berdiri dan rata-rata mereka juga dialirin listrik resmi dari PLN. Jadi harusnya ini ada sinergi antara pemerintah dan PLN untuk tidak memberikan aliran listrik ke bangunan-bangunan ilegal. Bahwa teman-teman juga tahu ya, bahwa syarat untuk mendirikan bangunan itu harus mempunyai IMB. Tapi mereka bisa dapat IMB dari mana ya? Itu jadi pertanyaan juga ya. Dan bentuk kalinya ya guys. Memang kali ini jadi masalah juga karena nggak bisa dinormalisasi karena akses masuk untuk alat berat di sini nggak ada ya, nggak bisa masuk kecuali dari depan itu bangunan liarnya dibongkar, ini baru bisa kali di sini dinormalisasi. Mungkin ini setelah proyek jalan selesai maka kali ini akan dinormalisasi. Dan ini juga ada rumah kontrakan ya, dengan ya bentuk kalau kita lihat di sini seperti tidak layak huni ya, tapi ya bagaimana lagi karena memang susah di negeri ini mencari uang. Jadi ya seperti itu ya guys ya informasinya. Nah kita akan maju lagi ke sana ya, ke kali yang depan sana guys, itu di situ. Nah ini semuanya nggak tahu apa jadi tempat gudang aja, apa jadi tempat hunian juga ya. Tapi itu di dalamnya kita lihat ada gas juga, ada kasur, ada galon. Berarti ini dihuni ya, dihuni. Bawahnya ada biawak. Nah itu sebelah kanan ada kolam pemancingan. Kita bakal jalan ke ujung sana guys, itu
Kita akan liatin ini kali yang di sini menyempit banget ya, kita akan liatin. Nah kayak gini nih gimana mau gimana kayak gini gimana nggak bikin ini ya banjir ini, lihat nih. Kali ini harusnya kali ini guys. Jadi kebun pisang. Jadi kebun pisang ya. Nah, kemarin proyek pertama ini mentok stuck sampai sini ya. Sampai sini nih stucknya nih. Wow. Kita coba jalan sampai sana ya, tapi kita turun dulu nih. Di sini kita lewat perkebunan warga guys. Banyak biawak kayak. Aduh, ini bisa lewat nggak ini ya? Kayak bisa potong-potong ini. Dan bisa lewat ya. Waduh, ini jembatan udah nggak ada teman-teman. Buat pohon pisang kuat nggak ya? Ini nih kalinya nih. Wih. Oh ini guys. Ini bentuk kalinya ini ya. Luar biasa kalinya. Nggak kelihatan kan? Bener-bener nggak kelihatan. Coba kita kesini lagi guys. Di sini kali benar-benar sudah tidak lagi bernafas, seakan tidak ada bantuan penolong dari aparat pemerintah setempat. Karena pembiaran bangunan liar di lokasi, tidak ada lagi perhatian, akhirnya kali otomatis menjadi hutan yang harusnya air bisa dengan leluasa mengalir. Saat saya melangkah, terdengar suara gemercik air, ternyata itu adalah seekor anak biawak yang melarikan diri dari rimbunan semak-semak. Menjadi sarang berkembang biak untuk hewan predator. Saat mata melihat ke depan, yang terlihat hanyalah tumbuhan liar yang menghijau seperti menari-nari, seolah bahagia tempatnya begitu subur. Saat hujan tiba, malapetaka hadir di lokasi ini. Air keluar deras menuju lantai demi lantai perumahan untuk masuk seolah memberi salam kedatangan yang telah lama ditunggu. Nyampe busukan kayak gini nih. Wih. Oh ya. Wadidaw, wadidaw. Luar biasa ini kalinya. Sama sekali nggak kelihatan. Ini habis ditebang-tebangin ya. Oke, inilah potret kali yang ada di Wisma Asri atau di Teluk Pucung ya. Bener-bener lokasinya ini horor ya. Airnya udah gak kelihatan lagi nih. Sedangkan ini berada di perumahan besar ya, di Wisma Asri. Ini daerah sini kalau hujan pasti banjir ya. Bukan pasti banjir, selalu kebanjiran guys. Karena memang minim media yang meliput untuk banjir di Bekasi ini tidak pernah ada, karena adanya YouTuber guys, jadi bisa ke expose semua bahwa kali-kali di Bekasi ini di tengah-tengah kota ya ada yang seperti ini. Kita kemana lagi ini? Mana nih, kalau pegang tripod agak repot juga ya. Sebenarnya saya masih penasaran banget ya, pengen melihat bangli-bangli yang di depan, yang di sana itu, yang di belakang kita, yang sangat banyak sekali. Tapi saya cuma sendirian, saya nggak berani liput sendiri guys. Sedangkan teman-teman kita semuanya ada di sana ya, di depan. Jadi kita putuskan untuk balik lagi aja. Nanti kalau misalnya ada teman sekitar 2-3 orang, baru kita gas ngeliput di belakang ya.
Oke, di sini sementara pekerjaan ekskavator sedang meratakan tanah-tanah yang terdapat di jalan ini ya guys. Nah, sekali lagi informasinya bahwa proyek ini bantuan dari Bapak Gubernur, Bapak Deddy Mulyadi. Sebelumnya di sini juga sudah dibangun jalan baru guys, itu di ujung sana yang dibangun oleh Pemkot Bekasi ya. Kemudian jalan ini diteruskan oleh Pak Deddy Mulyadi dengan anggaran sebesar 6,5 atau 6,6 miliar ya. Sebelumnya ini sitpel juga dibantu sama Pak Deddy dengan anggaran 4 miliar kalau nggak salah guys. Sampai ke pohon pisang ujung sana ya, sekitar 200 meter ke 200 meter itu. Dan ini kembali dibangun jalan baru dengan anggaran 6,6 miliar. Tadi kita sudah berbincang dengan pekerjanya. Sebenarnya Pemprov itu menginginkan penerusan pembangunan sitpel ini sampai ke 150 meter ya ke ujung sana. Nanti sisanya itu akan dibangun jalan di sini. Tapi ternyata ada pengalihan proyek, jadi dibuatkan dulu turap, kemudian dibuatkan jalan dulu. Nanti untuk sitpelnya nanti menyusul ya. Sabar dulu teman ya. Nah, kemudian tantangan terberat di sini itu adalah bangunan-bangunan liar yang berdiri di lokasi proyek di ujung sana guys, di Sasak 45 guys. Itu waduh, teman-teman mungkin tahu ya, untuk warga Bekasi saya rasa tahu banyak banget bangunan-bangunan liar yang berdiri, yang itu sudah berdiri sekitar puluhan tahun lalu dan nggak pernah sama sekali ada info pembongkaran ya. Sudah ada di video-video Subrek TV sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Bangunan liar, kata kuncinya teman-teman lihat aja bangunan liar Teluk Pucung. Nah, itu pasti nanti akan keluar ya. Dari atas, dari drone itu kelihatan banget di mana proyek ini terhenti gara-gara bangunan liar ya. Dan sekarang dilanjutkan kembali. Dan infonya juga untuk untuk pembongkaran bangunan liar ini baru bisa dilaksanakan setelah Lebaran ya. Tapi itu infonya masih belum valid. Nanti akan kita cross check kembali atau kita update kembali mengenai update-nya seperti apa. Takut saya salah ngomong, tapi saya jadi dengar dari petugas dari yang bekerja di sini ya, akan ada dibongkar nih bangunan liarnya. Tapi itu nggak tahu beneran jadi atau enggak. Mudah-mudahan jadi supaya proyek infrastruktur di Kota Bekasi ini berjalan lancar ya. Lancar, mulus gitu, biar cepet lah jalan baru ini diselesaikan guys. Karena untuk menunjang warga juga, masyarakat, terutama warga sini yang untuk melintasi dari Sumarekon guys, dari ujung sana Sumarekon nanti akan lurus ini sampai Sasak 45 atau tembus ke jembatan besi ya, sampai ke Babelan juga ini. Lumayan banget, karena kalau jalur yang sebelah kanan itu macet kalau pagi ya guys ya, luar biasa macetnya. Nah, ini lagi dikeringin airnya ya. Woi, gila. Itu guys. Ada galian ya, dalam juga itu galiannya. Airnya sampai numpuk. Ini operator kita yang bekerja namanya Abang Billy dari Sumatera Utara ya. Hop, langsung dikeruk. Itu dikeruk dulu ya, karena tanahnya basah ya. Diganti dengan tanah-tanah yang kering ini. Wah, tuh diangkat tuh kayunya ya. Sampai legok ke dalam ya, sampai dalam banget tuh bawahnya. Woi.
Billy mundur mau ambil tanah yang di sini guys, mau taruh di situ ya. Bukit lagi, mantap. Kalau tanah kayak gini buat timbunan jelek ya guys ya, karena dia masih basah banget. Kalau di atasnya ada jalan itu pasti ambles ya. Jadi tanah yang itu diangkat dulu, nanti diganti dengan tanah yang baru yang ini guys. Woi, ada kayu juga ya. Ayo Bang Billy. Nah, ini tanahnya ya. Tanahnya dikeruk. Digeser ke sebelah itu, guys. Ini juga nih. Mantap. Timbun. Nah, jos. Timbun lagi. Woi. Lagi guys, keruk. Sip. Tarik. Woi. Ada kayunya. Kayunya nyangkut. Ajar lagi, padetin. Lagi Bang Billy, tarik Bang Billy, keruk. Tarik Bang, nah taruh sana ya. Woi, itu banyak lumpurnya guys, lumpurnya banyak banget. Guys, ini lumpur-lumpurnya ya, yang di sini nih, yang mau ditimbun sama Bang Billy, operator kita. Wih, mundur ya. Bang Billy mulai narik tanah lagi, pelan-pelan biasanya guys. Dari suaranya maksudnya
mulus ya, mesinnya masih mantap banget ini. Tuh guys, lumpur-lumpurnya. Di situ ada pohon ya, ada pohon apa itu ya, kayaknya pohon tapang nih, pohon ketapang itu guys. Tinggal akarnya lagi, nanti dicabut ya, mau diangkat tuh akarnya. Lagi masih terus dipadet-padetin jalannya. Bang Billy mundur lagi guys. Oh tadi padetin lagi. Nah, mantap. Hop. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Deddy Mulyadi yang sudah melanjutkan pekerjaan ini. Jalan ini dilanjutkan lagi guys. Alhamdulillah untuk Pak Deddy Asri nanti punya jalan baru sampai ke Sasak 45. Sebelumnya sudah ada juga video-video yang sudah kita upload di lokasi ini guys, terutama untuk progres proyek dari awal hingga sekarang nih, pekerjaan jalan ada semua tersimpan di video-video sukses ini. Karena ada yang tanya, bang apa kalau konten bulan puasa tetap puasa nggak bang? Alhamdulillah nih, alhamdulillah masih puasa. Dan cuaca pada hari ini apa ya, sekitar dibilang mendung enggak, panas juga enggak guys. Mudah-mudahan seperti ini jadi nggak terlalu terik ya, nggak panas banget. Tarik lagi Bang Billy. Yes, mantap. Operator muda ini, operator muda, satset tarik terus. Oh. Yes. Terus padetin lagi. Ini emang dikejar sekarang ya, emang dikejar sekarang supaya nanti pada saat cuaca panas ini tanahnya keras ya, jadi enak ya untuk menaruh material batu, pasir, semen. Kemudian nanti akan ada lagi alat satu lagi guys yang akan didatangkan lagi ke sini untuk membantu pekerjaan supaya lebih cepat ya. Kalau yang di Pemkot Bekasi kemarin itu lebih cepat kerjaannya karena pakai dua alat ya. Ada ekskavator yang kecil juga guys.